Oke, assalamualaikum teman-teman. Saya jumpa dengan sebuah pertanyaan di dalam grup saya, grup Andri Tatum. Jadi di grup ini ada isinya banyak sekali, ada kurang lebih 200 sampai 300 orang. Dari karakter yang berbeda-beda, dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang tukang AC, ada yang tukang kulkas, ada yang orang umum, orang biasa juga ada. Jadi semuanya saya anggap sama. Semuanya butuh ilmu dan saya di sini tugasnya adalah share ilmu kepada teman-teman yang membutuhkan. Bagi yang nggak butuh ya silahkan tidak usah diambil ilmunya. Jadi di pertanyaan di sini adalah bagaimana cara menentukan kompresor pada freezer. Di sini ada pertanyaannya, freezer kaca ya. Freezer kaca ukurannya 2 pintu, jadi yang kayak di Alfamart gitu, yang digeser-geser. Dan dia bertanya tentang bagaimana cara menentukan ukurannya. Jadi ini ukurannya seberapa gitu. Saya akan bantu dia pelan-pelan dan saya juga akan share ke teman-teman di video ini. Teman-teman bisa perhatikan. Intinya ini adalah ilmu teknik teman-teman ya. Jangan buru-buru mengerjakannya, teliti dan tenang. Saya yakin kalau teman-teman teliti, teman-teman tenang, masalah apapun bisa cepat selesai. Apalagi ini ilmu teknik, mudah dipelajari, itu mudah. Asalkan teman-teman punya mentor, teman-teman punya pegangan gitu. Kalau teman-teman udah punya pegangan kan pede gitu. Ibarat kita mau berjalan ke tempat A, kalau kita udah tahu jalannya, kita udah tahu arahnya kemana, kan kita bisa paham dan kita nggak bakal nyasar. Sama seperti ini, kita udah tahu masalahnya apa, kemudian ada orang yang ngasih tahu kita ini kanan, ini kiri, atau ini lurus. Nah, kita bisa lebih mudah gitu, asalkan ada rasa dalam hati teman-teman tuh, ada keinginan buat belajar, buat mau tahu gitu. Saya doakan agar teman-teman dimudahkan urusannya oleh Allah SWT dan dilunasi segala utang-utangnya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Nyalakan juga loncengnya teman-teman. Jadi teman-teman tahu ilmu apa yang saya share setiap harinya dengan modal recehan, modal 10.000 ke bawah, 5.000 ke bawah, itu bisa menyelesaikan unit teman-teman yang harganya jutaan. Seperti itu teman-teman, mudah asalkan teman-teman mau belajar. Saya akhiri, semoga bermanfaat ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung teman-teman ya. Saya bertemu sebuah kasus, sebuah pertanyaan di dalam grup saya, grup yang saya bimbing ya. Jadi saya di sini punya grup, isinya banyak banget orang megaper ya, kurang lebih 400 orang. Jadi udah 2 grup di sini. Ada yang bertanya tentang kulkas, freezer, tentang freezer kaca ya, freezer kaca. Bagaimana menentukan kompresor freezer kaca? Ini pertanyaan teman-teman ya. Kelihatan nggak? Saya selalu warnanya ini mulu, oranye sekali-kali ya. Dari Pak Dery, nomornya 0857 sekian-sekian. Maaf Master, mau tanya kalau ukuran kompresor freezer ini cocoknya pakai ukuran berapa? Ini gimana sih? Di sini teman-teman tahu ya. Ini freezernya kayak di Alfamart teman-teman ya, kelihatan ya. Ini freezernya seperti ini. Ini sering kita jumpai di Alfamart atau warung-warung yang suka jualan es krim atau es batu, biasanya seperti ini freezernya. Caranya sederhana teman-teman untuk menentukan kompresor ini bagusnya ukuran seberapa gitu. Nih teman-teman harus bisa melihat nameplate. Nih saya banyak. Nih namanya kompresor nih. Takutnya kompresor kagak tahu lagi. Ini namanya kompresor nih. Nah ini kompresor.
untuk freezer. Kurang lebih seperti ini. Tapi sama aja sih, semua kompresor sama aja. Yang penting kompresor. Yang membedakan kan wattnya. Bentuknya kayak gini teman-teman ya. Ini namanya kompresor atau mesin freezer. Terus cara menentukannya gimana Mas Andre? Nah, di sini kita tahu untuk kompresor itu ada banyak pilihannya teman-teman. Ada banyak ukuran freezer kompresor. Di sini ada yang kalau apa namanya, setahu saya ya, ada yang 1/8, ada yang 1/6, 1/8, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, setengah. Ada juga seperti itu, setengah ada. Di sini yang perlu teman-teman ketahui cuma 2 aja teman-teman untuk mengetahui ukuran dari kompresor itu. Yang pertama kita bahas untuk ini yang ini ya. Jadi coba dicatat teman-teman. Kalau nggak saya tulis di sini kali ya. Sebentar. Silakan dicatat. Kalau kompresornya ukurannya 1/8, kok gini sih? Ngapusnya mana nih? Batalkan nih. Nih, teman-teman dicatat ya. Kalau kompresornya ukurannya 1/8, itu ampernya adalah 0,9, 0,7 0,7 sampai 0, Oke, paham teman-teman ya, mudah sekali ya. Sebentar. Ini untuk 1/8 teman-teman ya. Kalau kompresornya ampernya 0,7 sampai 0,9, itu teman-teman kasih aja kompresor dengan ukuran 1/8. Oh enggak 0,7. 0,8. 0,8 teman-teman. Cara ngapusnya gimana nih? Coba. Nih, ini 8 teman-teman ya. Yang penting ilmunya nyampe teman-teman ya. Saya belum beli apa tuh pena-pena kayak gitu tuh. Ntar saya beli ntar kalau udah teman-teman udah paham ya. Lalu kita sekarang lari ke kompresor 1/6. 1/8 udah, sekarang 1/6. Nih 1/6. Seperenam itu ampernya dari 0,9 sampai 1,1. Oke? Jadi kalau sebentar. Nih, maksudnya gimana Mas Andre? Nih teman-teman. Yang terang yang mana nih? Burem ya. Nah, nih. Di sini ada tulisan 2,4. Oke. Refrigerator freezer 2,4.
Rated current 2,4 ampere. Nah, pokoknya cari yang ujungnya A gini teman-teman ya. Oke. 2,4 ampere gitu kan. Ada karakter freezer 12 watt. Input of lamp, rated input of heater cord. Di sini 2,4 ampere. Ininya yang teman-teman patokan 2,4 ampere gitu kan. 2,4 A. Nah, nanti diadu sama punya saya ini nih. Jadi kalau ampernya di sini 0, dulu saya di nameplate ya. Teman-teman ada nameplate-nya di situ. Kalau di nameplate-nya 0,8 A, berarti kompresor teman-teman cukup beli yang 1/8 PK. Paham nggak maksudnya nih? Di situ tulisannya 1,1 A gitu. Di situ tulisannya 1,1 A atau 0,9 A atau 1,0 A gitu. Berarti teman-teman belinya kompresor berapa? Nih, 1/6 PK. Simpel nggak? Simpel ya. Jadi kalau teman-teman ketemu freezer, teman-teman nggak usah bingung. Teman-teman lihat aja ampernya. Di biasanya kalau kita beli apa? Oh, gimana ngomongnya? Beli kulkas kan ada keterangannya tuh, keterangan. Kayak beli HP ada keterangannya nih, HP merek apa gitu. Kayak beli laptop ada keterangannya nih, laptop merek apa, kapasitasnya apa gitu. Kayak beli buku. Beli buku kan ada ininya nih, kalau beli buku ada keterangannya. Sama beli apa aja ada pasti ada keterangannya. Beli obat. Beli obat ada keterangannya nih, apa obat apa isinya apa aja. Ada keterangannya. Nah, kulkas juga seperti itu. Beli kulkas nanti ada keterangannya. Nah, di keterangan itu biasanya ada tulisannya 0,8 A, 1,1 A gitu atau apa atau 2, A. Nah, itu teman-teman jodohkan dengan ini. Kalau misalnya 0,8 A berarti 1/8. Kalau 1,1 A berarti 1/6. Sekarang saya bahas yang 1/5 ya. Mana hapusannya? Spidol. Apa? Teks kanvas, stiker bentuk. Kuas sekali. Malah tadi begini. Pilihan ajaib. Oh, kayak gini aja kali. Jangan simpan. Nah. Kayak gitu teman-teman, nggak bisa dihapus. 1/8 udah, 1/6 udah ya. Sekarang kita bahas 1/6, 1/5 ya. Sama 1/4. Kalau bisa di screenshot teman-teman ya, dicatat ya. 1/5 PK itu dari 1,1. Biasanya dia kalau 1/5 ini ampernya 1,2 teman-teman. 1,2. Ya, ini biasanya segitu di ampernya. Cukup 1,2. 1,2 bisa. Ya, 1,2 ampere teman-teman ya. Kalau 1/4 biasanya ampernya 1,4. Hmm. 1,4 ya. 1,2 ampere. Kemudian kalau yang 1/4 biasanya sampai 1,4. Ya, seperti itu. Kemudian 1,3, 1,4. Kita bahas yang mana nih? Kita bahas yang 1/4 udah, 1/3 teman-teman ya. 1/3. 1/3 sama
Kita bahas yang sepertiga teman-teman ya. Sama setengah. Kalau sepertiga itu ampernya dari 1,7 sampai 1,9 A. Oke. Jadi kalau misalnya di situ teman-teman ketemunya kompresor dengan ukuran 1,9 A di nameplate-nya, berarti teman-teman berikan kompresornya ukuran sepertiga ya. Kemudian kalau misalnya setengah itu dari 2,0 sampai 2,4. 2,4 bisa, 2,5 bisa. Nah, ini untuk AC. Untuk kompresor freezer ya. Seperti itu teman-teman. Sangat mudah ya. Nggak sulit teman-teman. Mudah. Asal teman-teman mau belajar. Jadi teman-teman yang pertama dilihat dulu ya nameplate-nya ya. Jangan asal tebak. Dilihat dulu nameplate-nya berapa. Kemudian nanti teman-teman bisa dikonversikan dengan apa yang saya bahas ini. Kalau teman-teman bingung, diulangi lagi videonya, diulangi lagi. Ini bisa jadi pegangan buat teman-teman semua. Mungkin cukup sekian teman-teman yang bisa saya sampaikan buat teman-teman. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa dicatat ilmu-ilmu yang saya share ya. Saya doakan agar teman-teman bisa menyelesaikan kasus ini dengan sempurna, dengan tuntas. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.